Assalamualaikum. Hai, halo semuanya. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi akuntansi. Kita mau bahas apa ya kali ini? Simak video ini dari awal sampai akhir ya. Pembahasan kali ini adalah laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Bersama saya Fajarina S, SE, MSc. Selamat menonton video pembelajaran ini. Seperti pada perusahaan jasa, komponen laporan keuangan perusahaan dagang juga ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau biasa disebut sebagai neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau biasa disingkat CALK. Laporan laba rugi perusahaan dagang biasanya disiapkan dalam 2 format, yaitu format pertama, laporan laba rugi bentuk tidak langsung, dan yang kedua, laporan laba rugi bentuk langsung. Format yang pertama, laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Laporan laba rugi bentuk tidak langsung biasa disebut multiple step income statement, berisi beberapa bagian, subbagian, dan subjumlah. Yang pertama, pendapatan dari penjualan atau revenue from sales. Pada bagian ini terdiri atas penjualan, retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, serta penjualan bersih. Pada beberapa perusahaan hanya melaporkan penjualan bersih saja. Penjualan, retur dan potongan penjualan, serta diskon penjualan dilaporkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, beban pokok penjualan atau cost of goods sold, cost of sales. Jumlah ini merupakan biaya barang yang terjual ke pelanggan. Yang ketiga, ada laba kotor atau gross profit, di mana laba kotor merupakan selisih lebih atas penjualan bersih dan beban pokok penjualan. Yang keempat, ada laba operasi atau operating income. Dihitung dengan cara mengurangkan laba kotor dengan beban operasi. Selanjutnya, ada beban penjualan atau selling expense. Beban yang terjadi secara langsung dalam menjual barang. Contohnya, gaji sales, beban BHP toko, penyusutan peralatan dan perabotan toko, ongkos kirim, serta beban iklan. Kemudian ada beban administrasi atau administrative expense. Beban ini muncul akibat administrasi atau kegiatan umum dari operasi perusahaan. Contohnya, gaji karyawan, penyusutan peralatan kantor, dan beban bahan habis pakai kantor. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lainnya atau other income and expense. Pos ini merupakan komponen yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan dari sumber selain dari kegiatan operasi utama akan disebut sebagai pendapatan lainnya. Misalnya seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga, dividen, selisih kurs, dan lain-lain. Sementara untuk beban lainnya adalah beban operasi yang tidak berkaitan dan berhubungan dengan aktivitas operasi perusahaan. Misalnya seperti beban bunga, rugi selisih kurs, dan lain-lain. Kemudian, pendapatan dan beban lain ini akan saling dikurangkan satu sama lain. Kemudian, selisihnya akan ditambahkan atau disandingkan dengan laba operasi untuk memperoleh laba bersih. Berikut adalah contoh laporan laba rugi tidak langsung, di mana dalam contoh ini usaha tersebut menggunakan sistem pencatatan perpetual. Dapat dilihat untuk bagian pertama ada pendapatan dan penjualan, di mana tertulis jumlah dari penjualan dikurangi retur, potongan, dan diskon penjualan, mendapatkan penjualan bersih. Kemudian penjualan bersih akan dikurangkan dengan beban pokok penjualan yang sudah ada dan mendapatkan nominal laba kotor. Beban operasi yang terjadi dibedakan menjadi 2, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Setelah ditotalkan,
maka laba kotor dikurangi dengan total beban operasional mendapatkan laba operasi. Ada pendapatan di luar dari kegiatan utama perusahaan, yaitu pendapatan sewa dikurangi dengan beban bunga. Barulah total dari pendapatan dan beban lainnya akan disandingkan dengan laba operasi dan mendapatkan jumlah laba bersih senilai Rp75.400.000. Berikut adalah contoh kedua dari laporan laba rugi tidak langsung. Untuk contoh ini, perusahaan tersebut menggunakan sistem pencatatan periodik. Dapat dilihat dari cara untuk menentukan beban pokok penjualannya, yaitu menghitung dari persediaan awal, pembelian, kemudian menambahkan dengan harga pokok pembelian, dan mengurangi dengan persediaan akhir, barulah mendapatkan nilai dari beban pokok penjualan. Dari awal, ada subbagian pendapatan penjualan, kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualan, barulah mendapatkan laba kotor penjualan. Laba kotor dikurangi dengan jumlah beban operasi, barulah mendapatkan laba bersih senilai Rp11 juta. Berikut adalah contoh laporan laba rugi bentuk langsung, di mana dalam laporan laba rugi bentuk langsung ini lebih menekankan pada jumlah pendapatan dan jumlah beban sebagai faktor untuk menentukan laba bersih. Tidak ada jumlah laba kotor dan laba operasi untuk dianalisis. Komponen berikutnya dari laporan keuangan adalah laporan perubahan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan dagang bentuknya sama dengan perusahaan jasa. Laporan keuangan berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau biasa disebut sebagai neraca. Laporan posisi keuangan untuk perusahaan dagang bentuknya juga sama seperti perusahaan jasa. Bentuk laporan posisi keuangan ada dua, yaitu bentuk akun dan bentuk laporan. Laporan posisi keuangan bentuk laporan atau biasa disebut sebagai bentuk stafel. Penyajiannya dibuat secara berurutan, mulai dari aktiva atau aset, kewajiban atau liabilitas, dan ekuitas atau modal. 3 unsur dalam laporan posisi keuangan, yaitu aktiva atau aset, kewajiban atau liabilitas, dan modal atau ekuitas, dapat dilihat pada contoh berikut. Dalam contoh, yang pertama ditulis adalah aset, di mana aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap, kemudian dijumlahkan. Barulah memasukkan liabilitas. Ada liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang, baru dijumlahkan. Kemudian ada ekuitas pemilik berupa modal pemilik. Setelah itu, kita akan menjumlahkan liabilitas dan ekuitas dan akan dibandingkan antara jumlah aset dan jumlah dari liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, laporan posisi keuangan bentuk akun atau biasa disebut bentuk skontro, di mana laporan bentuk ini menyajikan rekening dalam dua sisi. Sisi kanan biasanya disebut pasiva, terdiri dari kewajiban atau liabilitas dan modal atau ekuitas. Sedangkan sisi kiri disebut sebagai aktiva, di mana terdiri dari aktiva atau aset lancar dan juga aktiva atau aset tetap. Contoh laporan posisi keuangan bentuk skontro atau bentuk akun dapat dilihat pada contoh tersebut, di mana di posisi kiri kita masukkan aktiva berupa semua total aktiva lancar dan aktiva tetap, dan di sisi kanan liabilitas serta modal. Quote of the day: Don't be afraid to fail, be afraid not to try. Michael Jordan. Alhamdulillah, akhirnya pembahasan materi kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman dan bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum, sampai jumpa.